Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la nafsum ma qaddamat lighad. Kita itu diperintahkan, orang iman itu diperintahkan itu untuk bertakwa kepada Allah, memberdayakan diri. Kalau kita memang takwa, artinya saat iman itu ada butiran yang menjadikan ada kehadiran dia, zat al-ghaib yang Allah amannya di dalam dada, diperintahkan untuk bertakwa. Kita bergerak memberdayakan diri melakukan perbuatan kebaikan karena sadar bahwa kita telah dipinjami oleh Allah daya kuatnya. Sudah selayaknya kita melakukan aktivitas aksi yang dapat kita lakukan semampu yang dapat kita lakukan setingkat mampunya masing-masing tentunya. Ya, artinya apa yang dapat kita jalani kan itu orang yang bertakwa, kemudian menjauhi larangan-larangannya kan, definisinya kan begitu ya. Bertakwa kepada Allah dan adalah setiap diri memperhatikan diri yang berada di dalam jiwanya terhadap nasib kedepannya, baik nasib kehidupan selanjutnya, jiwa kita akan terpuruk atau jiwa kita akan terlempar saat meninggal, menjadikan enggak kembali kepada Tuhan. Ini adalah dampak akibat perbuatan yang kita lakukan sekarang yang berpengaruh terhadap hari esok. Ya, kalau didefinisikan sih kehidupan yang batin. Ligodin itu visioner. Jadi hanya dengan mengenal orientasi itu mengenal jati diri fitrah manusianya, maka punya orientasi kehidupan. Kalau enggak, maka mentarget sesuatu, parameternya sesuatu ya, itu lahir. Padahal faktanya setiap wajah ini berbeda, perilakunya berbeda, minat bakat berbeda. Saat yang dikatakan orientasi itu adalah setiap diri itu sama seharusnya menuju kepada Tuhan yang dikenali sama, maka Allah membuat utusan atau khalifah di muka bumi untuk ditunjukkan siapa yang punya nama Allah, sehingga Allah tidak dikenali hanya namanya saja, sehingga inilah dijadikan orientasi hidup. Makanya setiap dari jiwa, di dalam jiwanya yang dituju sama. Kalau seseorang ini semuanya sama, kita menuju untuk ke makan sate sama begitu ya, senengane podo umpamanya, rukun budal bareng, gimana rombongan kan gitu kan, podo kalau sama persis semuanya sate butuh 10 tunjuk 10 tusuk umpamanya kan begitu. Tapi faktanya hal yang lahiriah setiap orang itu berbeda-beda. Enek sing senenge podo tapi mergo untune bugang, itu sing siji selilitan wis gak wani nyate umpamanya begitu. Faktanya berbeda. Saat membuat konstitusi didasarkan atas yang bersifat jasad lahiriah material, dijadikan target bahagia dan tentram itu kalau bisa membeli ini ya, maka yang terjadi pasti benturan. Jika bahagia diukur dari uang, tentram dan bahagia diukur dari benda yang dimiliki, bisa pamer, pasti benturan pasti terjadi, pasti.
karena gengsi, karena karir, karena pada saat kesucian, keluhuran, keagungan, kehormatan itu adalah bersifat ruhiyah, ini diambil alih oleh jasad, pasti benturan wes toh dari sisi manapun pasti. Kalau kehormatan itu katakanlah karena pakaian, maka kita akan mengolok kamu orang yang tidak terhormat, kan gitu kan. Kalau orang disebut dekat dengan Tuhan karena pakaian, umpama begitu, karena kopiah, karena baju, pasti benturan. Saat melihat fakta, ternyata ada copet yang pakai mukena, umpamanya kan begitu. Kan pasti benturan. Loh ketoke kok nganggo mukena. Enggak hanya kerudung, mukena rukuan gitu loh. Terus neng nyopet. Karena ternyata nyopet itu yang paling aman itu kan pakai mukena, kan enggak ketok kan gitu Pak gitu. Bagaimana supaya kita memiliki orientasi yang di dalam ayat Al-Quran disebut aktsaronas, kebanyakan manusia layak lamun tidak memiliki ilmu, ya ain lam mim wawu nun, dari kata ain lam mim al ilm. Kebanyakan manusia tidak berilmu untuk mengenal fitrah manusianya. Kebanyakan manusia tidak mengenal fitrah manusianya, sehingga tidak mengetahui Tuhannya, maka tidak memiliki orientasi. Dikatakan di dalam ayat ini, maka tidak dapat menghadapkan wajah batin, tidak dapat menjadikan diri kehidupan yang batin. Hidupnya batin itu pada saat ada kehadiran Tuhan. Hanya dengan hadirnya Tuhan maka tentram, zikir kan, hadir itu kan maknanya zikir, ada kehadiran. Maka fakimazika lidin, hadapkan wajah batinmu untuk kehidupan di semua aktivitas yang kamu jalani. Jangan lahir orientasi lahir nafsu, orientasi nafsu. Lidin hanifah fitroh, condongkan. Jadi hanifah itu orientasi maknanya, condong yang sangat miliki dalam orientasi hidup kamu di semua aktivitas kamu itu pada fitrohnya Allah, pada fitrohnya Allah. Yang fitroh manusia itu asal dari fitroh Allah, fatronas alaiha. Itu, dan itu tidak akan pernah ada perubahan. Maka jika fitrah Allah yang telah diletakkan menjadi fitrah manusia dikotori dengan dinajisi dengan perilaku-perilaku membuli, mengolok, mendupak, dan bangga dengan dapat menjatuhkan, mengolok orang lain, menginjak-injak orang lain dalam kehidupan sosial, dikotori, maka latabdila likholkilah, tidak ada perubahan mengenai fitrah Allah itu. Jika kamu kotori, maka saya buang, tidak akan saya tempatkan pada tempat bagi mereka yang kembali pulang, kan begitu. Ya tetap kembali kepada Tuhan, ning dideleh di endi, kan begitu kan, diletakkan. Itulah orang yang menjalani kehidupan itu ad-din al-qayyim, tegak kehidupannya. Jadi
Dzalika dinul qayyim, itu tentram, itu bahagia, mengetahui orientasi hidup, untuk apa hidup, nggak akan mudah. Qayyim itu tegak, jejak, itu namanya qayyim. Nggak mudah larut, nggak mudah enjelek gitu. Sebab dunia ini hanya alat. Jadi dengan olokan, dengan iming-iming kita berikhtiar apa yang dapat kita lakukan. Akan tetapi tidak mudah, benturan masalah hal-hal yang sepele. Bisa menghitung prioritas, bisa mengidentifikasi ini yang lahir, apakah ini yang batin, ini wilayah berpikir untuk strategi atau wilayah rogo jasad untuk aksi, atau wilayah batin. Itu dapat mengidentifikasi iki wilayah rogo atau wilayah pikiran atau wilayah hati atau wilayah kesadaran atau wilayah rasa. Itu akan dapat teridentifikasi. Udah, manajemen dengan sendirinya akan dimudahkan, menjadi gamping. Jane yang menjadi sulit karena orientasi materi untuk materi. Dari ketinul qayyim walakin aktsarnas la ya'lamun. Nah itu. Tapi kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu sehingga tidak mengetahui ada hakikat fitrah ini. Maka ada satu, jika orang tidak mengetahui orientasi kehidupan, yakni aktivitas normal, aktivitas yang kita lakukan itu adalah yang seperti kita jalani selama ini, bekerja, berkreasi, belajar, mengajar, bersosial, bermasyarakat, bagusi akhlak, budi pekerti, itu semua menjadi munibina ilaih. Segala sesuatu yang dilakukan itu berada di dalam munibina ilaih. Aktivitas itu normal tapi ilaihi, orientasi kembali kepada dia. Maka diperintahkan untuk dikembangkan wataku, kemudian sholat. Yang saya ambil ini, kalimat musyrik dihubungkan dengan ayat-ayat ini, artinya bahwa musyrik itu apa? Orang yang tidak memiliki orientasi dan berperilaku merusak dan berpecah belah. Musyrik itu adalah, saya ulang, perilaku yang tidak memiliki orientasi karena tidak mengenal fitrah manusianya, yang fitrah manusia dari Allah. Orientasinya dunia untuk dunia, kemudian perilakunya akhirnya merusak perilaku dirinya, merusak kehidupan batinnya, merusak kehidupan lingkungannya, merusak kesatuan persatuan, sehingga faroku, berpecah belah. Itulah yang disebut orang musyrik, yang suka berpecah belah, perilakunya kelompok-kelompok. Siapa orang musyrik itu? Minaladzi farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang yang suka memecah belah. Di balik kalimat farraqu itu ego, materi. Yang dijadikan orientasi boleh bermateri, boleh memiliki jabatan setinggi-tingginya, boleh kamu menduwe pesawat, tapi tidak kumantil, kan gitu kan, digunakan untuk berjuang, berproses kembali kepada Allah. Saat kita suka membuat pecahan dan bangga dengan pecahan-pecahan yang kita buat dunia,
kowe nggawe Jatayu, kowe nggawe Pomosda, kowe nggawe BKT, kowe nggawe Makarti, kowe nggawe apa kayak Buminet, kamu buat apa lagi ini? Tapi itu kemudian di antara nama-nama ini untuk saling ego. Saya juga punya nama, saya bisa jatuhkan kamu, saya bisa bersaing dengan kamu, saya bisa ndupak kamu. Perilakunya membuat golongan-golongan, kelompok-kelompok semakin banyak, bangga di sini nggak bisa menyatu. Padahal itu alat untuk menyatu, alat untuk fungsi dalam kita membuat perilaku-perilaku ketakwaan. Tapi yang terjadi saling perpecahan, bangga dengan kelompoknya masing-masing, maka itulah orang yang dikatakan kullu hisbu bima ladaihim farihun. Mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing, fanatik, kultus, beku, negak kelompoknya bukan. Kalau bukan kelompok kami sesat. Saat pikiran kita bukan rasional, akan tetapi sesat dan benar didasarkan atas nomenklatur, maka kita sudah berkategori fanatik. Pokoknya gak nganggo kopiah ngene iki, simbole ngene, berarti kuwi sesat. Itu berarti kita sudah kena jangan berpecah belah. Yaitu namanya, ini kalau disimpulkan, itulah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Itulah dikatakan minal aidin wa faizin, perilaku orang yang cerdas secara fitrah. Nah itu bukan ini, tutupan kan ini. Yes, kira itu aja. Yes, ridho Allah. Tapi nggak apa-apa nih RPN sing takok. Silakan kalau tanya yang lebih jeru. Kadang itu banyak teman-teman kita, saudara kita yang dari yang lain itu bisa begini. Ini beberapa kali akhir-akhir ini, mereka juga sebenarnya sedikit banyak mulai mendengar, ini juga mulai terpublikasi. Pak Yai nek ngaji aja kereng-kereng. Lu kereng gimana sih kan gitu. Ya upamane ala ghaib itu ya dikasih tempat lah, jangan hanya Tuhan. Akan gitu terus piye. Lu ghaib itu kan memang mufrad. Iya, tapi kan kami kan juga bermain kegaiban, melihat jin itu kan juga gaib. Kami kan juga itu sudah kita sampaikan. Loh, monggo gaib ki mbok jenengan maknai neraka surga, monggo. Mbok mana itu jin, itu ifrit masuk kategori gaib, monggo. Penjelasan guru saya, gaib itu mufrad atau tunggal, al isim takrif berarti mesti mundore, pasti fa'il ada pelakunya, dan ini pasti mabniyun, berarti ini pasti ada yang menunjukkan sistem dan metode untuk mengenal gaib itu. Siapa diri Tuhan sendiri, al itu isim takrif untuk dapat dikenali keberadaannya. Itu guru kami menjelaskan begitu. Lu nek jenengan nggak begitu ya monggo. Ya bener Pak Yai, al itu isim takrif pasti mabniyun, ya bener, tapi tolong jangan selalu diungkap kan gitu. Loh kan gitu kan karepe kan. Loh gampangane jenengan nek pas krungu kuwi pengen ngrungokne ngaji ya tutupen kupingmu, aku yang ngono to. Wong sebenarnya kita ngungkap itu, kita hanya membuat definisi atau deskripsi seperti ini, nek jenengan enggak nggo, hanya dienggo sebagai wawasan, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa connect
kerjasama tidak mengurangi sama sekali, karena ada unsur yang batin mengenal Tuhan, gaibnya diri Tuhan. Itu menurut kami gaib itu keberadaan Tuhan sendiri, karena yu'minuna bil ghaib. Orang yang disebut iman itu orang yang beriman kepada al-ghaib. Mohon maaf, sebenarnya kalau kita mengatakan yu'minuna bil ghaib, orang yang dikatakan iman, takwa, nggak ada keraguan sedikit pun, itu yu'minuna bil ghaib. Sedang tafsir ghaib, apapun yang tidak kelihatan mata. Tapi pada saat ada orang yang cerita tentang kegaiban, yang lain ngolok-ngolok, musyrik itu kan gitu loh. Katakanlah umpamanya di nggone apa itu di kuburan, terus ada jati, ada jeneng apa, punden, itu musyrik loh. Itu kan menurut mereka itu kan kegaiban toh, menurut mereka kan kegaiban. Tapi kalau ada temannya yang morok di kuburan membawa endas kebu, itu dilokne musyrik, kan aneh toh. Yang dikatakan gaib itu sesuatu yang tidak tampak mata. Allah, katakan Allah, kita letakkan di belakang bayi ya, umpamanya jin, efrit, umpamanya begitu, medun, gendruwo, kuntilanak, tuyul, kan itu toyol, bel geduel beh, itu nek ditambahi dalang, serangat, kolok, terus apa nih, wising boneka ya apa ini, jengklot, apa nih, jingklong, setan, iblis, neraka, surga, malaikat, Allah. Berarti kan podo, itu berarti derajatnya. Tapi pada saat faktane enek sing mara ndek nggone punden diloke musyrik, padahal mereka mendefinisikan gaib itu apapun. Pada ayatnya imano sira marang al-ghaib, kan gitu. Kan bertentangan kan gitu loh. Itu. Ya saat ada yang protes begitulah, monggo nek jenengan memahami begitu. Jenengan ki jelas ning ngene karo ngelok-ngelokne kula cirene. Loh, enggak. Nek gaib jenengan memahami begitu, monggo, kita enggak apa-apa. Kalau jenengan memahami bahwa yang dikatakan nasi itu boto, saya enggak gimana-gimana. Bagi kami nasi itu dari padi ditanam 3,5 bulan dipanen, modelnya begini-begini. Tapi kalau jenengan memahami yang dikatakan nasi itu tulisan, cukup dengan tulisan, dan mungkin ditambah boto, kerikil, monggo, saya nggak gimana-gimana. Jadi kan ngumpamanya gak penak mbok diwalik kan itu. Itu kan contoh. Karena ada posisi batin kehidupan mengenal Tuhan, ada posisi lahir kehidupan bersosial, bermasyarakat. Yang kita ambil kan ini kan ayatnya memang begitu kok. Jadi kalau kita partai kok partai apa namanya, wala tatafaruqu, itu tidak berpecah belah. Kalau kelompok yang menjadikan indikasi berpecah belah, kita enggak di dalamnya. Tapi kalau ada yang memahami bahwa berpartai itu adalah bagian dari ibadah, dengan kita membangun kelompok itu bagian dari riadoh mujahadah, dan dapat mendekatkan kepada Tuhan, bahkan umpamanya tukaran jotosan itu adalah sesuatu yang diyakini sebagai nahi mungkar. Jotos orang lain itu berarti untuk pahala, umpamanya begitu. Tidak apa-apa, monggo kalau kamu punya keyakinan bahwa mengolok orang yang kita anggap salah, mengolok orang yang kita anggap salah, entah bagi Allah salah atau tidak, enggak masalah. Tetapi bagi kita salah, berarti dia sesat. Kita yakini, berarti
itu adalah kita menjadi ahli surga, monggo kita rileks-rileks saja gitu loh, paham toh ya? Jadi nggak usah gimana-gimana itu. Dan saat teman-teman ada yang protes, ya juga sampai lo monggo gitu, kita rileks banget kok. Walaupun karena kita kan ngaji seperti ini kan memang untuk kita, untuk begogoh pepeling bagi kita kan gitu. Walaupun kami nyatanya juga saat tingkat mampu nih, yang nggak bisa lah kita ideal. Saya juga sadar gak iso awak dhewe resik, ora enek res-res, ora enek iri dengki, gak enek pengin, ya gak iso. Kalau kita nggak ada pengin, faktane ya turu terus kate gitu kan. Faktane kan gitu. Wong kita tuh gimana ora kumantil dunya, ora pengen dunya, ning panggah sregep di dunya. Angel ku. Gitu. Angel. Ya makanya kalau kita ada muncul iri, muncul dengki, muncul ini enggak kebablasan, langsung dikelola, otaknya langsung berpikir, wah ini enggak benar, saya harus komunikasi nih dengan dia kan gitu. Itu namanya dikelola, di manage. Tapi kalau orang itu terserah ranking berapa, saya enggak peduli, aku iso penjelasan ustadz iso apa ndak, saya enggak peduli. Sekarang saya enggak peduli dengan nilai saya entah nilainya 10 atau 8 atau 7 bahkan minus pun tidak masalah bagi saya. Wong itu hanya dunyo. Akhirnya diulang turu kabeh sekat awal sampai kata yaumil kiamah. Tangi turu kan yaumil kiamah. Hari kesadaran, wis rampung toh kan gitu. Itu ya ndak apa-apa kan gitu. Kadang orang kan salah paham. Itu kita rileks aja kan. Kalau kita nggak ada seperti itu, akhirnya ya memang nggak mau belajar. Tapi wali-wali Allah memang tidak, gerakannya tidak dikendalikan ini. Lah awak dhewe kan cik belajar dadi muga-muga wali. Kan gitu kan? Cik belajar muga-muga dadi wali. Dadi wali ini kan satu kalimat majemuk. Bukan kok belajar menjadi wali, belajar moga-moga jadi dadi wali kan gitu. Mulai ya jenek ras-ras cek model. Ya sing penting sadar, ngendikane gurune awake dhewe, wong sing sadar salah, rumangsa salah padha karo enggak duwe dosa kan gitu kan. Itu. Makanya kalau jenengan ngomong karo dengan teman-teman, saya sadar kok saya salah. Nah, berarti kan saya kan sudah nggak punya dosa dengan kamu kan gitu. Karun jotos sadar saya ini salah kan gitu. Nah, itu ya kita kan ngomong idealnya, Nah faktanya satu kat mampunya diwi kok. Faktanya. Tapi kita berusaha hal-hal yang sepele, hal yang tapi mengenai ras-ras, iri dengki itu yang harus kita tidak biasakan, kita latih. Jamaah rahimakumullah. Itu sesuatu yang dapat kita sampaikan. Semoga dalam ridha Allah maghfirahnya kita bangun bebarengan kebersamaan kehidupan sosial yang baik. Semoga mendapatkan bere-beran kah pangestu guru wasithah. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.